Halo semuanya, kembali lagi bersama matematika anakku. Kali ini kita akan berlatih untuk soal-soal integral. Nah, yang pertama di sini kita punya integral 5x pangkat 2 ya. Di pertemuan kita sebelumnya, saya pernah jelaskan bahwa rumus integral ini memiliki dua penjabaran ya. Jadi rumus kx pangkat n dx ini memiliki dua penjabaran. Apabila nilai k-nya ini bilangan bulat seperti ini, maka kamu bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Tetapi apabila nanti bilangannya pecahan, kita akan mengeluarkan nilai k-nya ini ya. Jadi k-nya itu dikeluarkan, diletakkan di depan integral, kemudian baru mengintegralkan bagian variabelnya. Tujuannya biar apa? Biar nanti kamu meminimalis kesalahan yang terjadi apabila nanti ada bilangan pecahan dibagi dengan sebuah bilangan. Tetapi kalau misalkan kalian memang sudah merasa nyaman dengan menggunakan rumus ini ya, jadi silakan monggo bisa langsung digunakan. Baik, langsung saja di sini karena ini berupa bilangan bulat, maka langsung saja kalau kita integralkan menjadi 5, kita bagi dengan sesuai rumus ya, ini adalah nilai K, kemudian ini adalah nilai N-nya ya. Maka di sini rumusnya adalah K dibagi dengan N plus 1, N-nya adalah 2, maka 2 ditambah dengan 1. Kemudian variabelnya X itu juga menjadi N plus 1, maka menjadi 2 plus 1 itu adalah 3 ya. Di sini langsung aja saya ganti dengan 3 ya. Nah, kemudian plus C. Nah, ini nomor 1 cukup mudah ya. Jadi kalau diintegralkan tinggal 5 per 3 X pangkat 3 plus C. Untuk contoh yang kedua, kalau kita memiliki 3 per 4 X pangkat 3 ya. Nah, di sini pecahan ya. Jadi kalau pecahan lebih baik daripada kamu nanti bilangan pecahan kamu bagi dengan sebuah bilangan lagi, lebih baik kita menggunakan rumus pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu dengan mengeluarkan nilai K ya. Jadi kalau menggunakan rumus yang sebelumnya, itu rumusnya saya tuliskan seperti ini. Kalau diintegralkan K-nya itu keluar, kemudian baru integral X pangkat N dx gitu ya. Jadi K ini nanti kamu kalikan dengan integral dari X pangkat N. Nah, di sini kamu bisa lihat K-nya itu adalah 3 per 4. Berarti 3 per 4-nya saya keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita integralkan dengan X pangkat, di sini saya hapus dulu. Kita integralkan dengan 1 per X pangkat 3 dx, gitu ya. Nah, langsung setelah ini kita tinggal mengintegralkan 1 per X pangkat 3. Nah, kalau mau mengintegralkan 1 per X pangkat 3 ini, tidak boleh langsung kamu integralkan bagian bawahnya ini ya, tetapi pangkat dari X pangkat 3 ini, karena dia berada di bagian penyebut, harus kamu naikkan dulu ke bagian atas ya. Jadi kalau menyelesaikan integral bentuk apapun, kalau misalkan di bagian penyebutnya itu ada variabel, harus kamu naikkan ke atas. Nah, maka menjadi seperti ini. Jadi 1 per X pangkat 3, X pangkat 3-nya naikkan ke atas, maka menjadi X pangkat negatif 3 gitu ya, dx. Nah, baru setelah ini bisa kamu integralkan. 3 per 4, kamu integralkan nih. Ya, ini adalah nilai N-nya ya. Kemudian K-nya ini 1, berarti 1 per min 3 tambah 1 ya. Kan rumusnya adalah N plus 1. Menjadi min 3 ditambah 1, kemudian X min 3 tambah 1, dan plus C. Gini ya. Maka hasilnya menjadi 3 per 4, kamu bagi dengan 1 per negatif 2, dikalikan dengan X pangkat negatif 2 plus C ya. Ini tinggal kita kalikan, atas kalikan dengan atas, bawah kita kalikan dengan bawah. Maka menjadi 3 per min 8. Nah, pangkat bulat negatif itu diubah menjadi pangkat positif ya. Jadi kalau mau dirubah ke dalam pangkat positif, maka X pangkat min 2 ini dari posisinya pembilang kita rubah menjadi penyebut. Kenapa? Agar pangkatnya menjadi positif. Nah, berarti menjadi begini. Plus C. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 3 ini bagaimana? Nah, ini ada perkalian antara
variabel X dengan variabel akar X. Nah, kalau kalian mau mengintegralkan berarti tinggal begini dulu ya. Jadi ini harus kita jadikan menjadi satu kesatuan ya. Jadi kalau ada 2 atau lebih variabel X harus kamu sederhanakan dulu dan kamu jadikan satu kesatuan ya. Maka di sini kita ubah dulu atau kita sederhanakan menjadi 2 dikalikan dengan X pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan akar X. Akar X itu sama saja X pangkat setengah. Ya. Kemudian setelah itu, dx begini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, harus kita jadikan menjadi satu kesatuan X-nya. Maka menjadi X pangkat 3 ditambah setengah ya. Jadi kalau perkalian bilangan sejenis, saya punya misalkan X pangkat N dikalikan dengan X pangkat M. Itu kalau bilangan pokoknya sama, maka menjadi penjumlahan M ditambahkan dengan M. Ya. N ditambahkan dengan M. Maka ini sama. Berarti 3 ditambah setengah. Ya. 3 ditambah dengan setengah. Maka hasilnya itu menjadi 3 tambah setengah. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7 ya. Berarti 7 per 2. Berarti diintegralkan menjadi 2 X pangkat 7 per 2 dx. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti tinggal kamu integralkan seperti proses yang biasa kita selesaikan ya. Karena di sini bilangannya bulat, berarti bisa langsung saja kamu pakai yang rumus langsung ya. Berarti 2 kita bagi dengan, nah ini N-nya ya. Ini adalah N-nya, ini adalah K-nya ya. Berarti K dibagi, ini ya, K dibagi N plus 1. Berarti 7 per 2. Nah, kamu tambah dengan 1, X pangkat 7 per 2 ditambah 1. Gitu ya. Plus C. Maka hasilnya menjadi 2 dibagi 2 kali 1, 2 ditambah 7. Ya. Berarti menjadi 9 per 2. X pangkat 9 per 2. Maka menjadi 2 dibagi dengan, nah, kalau pembagian itu berubah menjadi perkalian. Berarti menjadi 2 dikali dengan 9 per 2 dibalik menjadi 2 per 9. X pangkat 9 per 2 plus C. Maka hasilnya menjadi 4 per 9 gitu ya. X pangkat 9 per 2 plus C. Nah, tetapi kalian harus tahu ya, kalau misalkan hasil akhirnya itu bilangan variabel X itu masih dalam bentuk pecahan, ini harus kamu rubah dulu ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi dibuat tidak berbentuk pecahan. Nah, kalau tidak berbentuk pecahan berarti angka pertamanya itu adalah X pangkat 9 per 2. 9 per 2-nya ini kamu sederhanakan ya. Kamu bagi biasa. Kamu ubah menjadi pecahan apa namanya campuran ya. 9 dibagi dengan 2. Itu adalah 3 sisa 1 ya. Berarti 3 setengah gitu ya. 3 plus setengah itu sama saja dengan, sorry kok 3 tambah setengah, maaf ya, salah ya. Oke, kita rubah menjadi 9 dibagi dengan 2, yaitu 4 ya. Nah, maka 4, nah, ditambah dengan setengah ya. Bisa ya dari sini, 9 kita bagi dengan 2 ya. Berarti kan 4. 4 bagi dengan 2 itu adalah 8. Nah, kan sisanya adalah 1 per 2 ya. Jadi sisanya adalah setengah. Ini plus C. Kemudian kamu rubah lagi menjadi 4 per 9. X pangkat 4. Nah, plus C-nya ini berubah menjadi akar X. Gitu ya. Jadi akar X ini ya itu berubah menjadi X pangkat setengah. Ya. Jadi kan kalau X pangkat setengah dikalikan dengan X pangkat 4 maka menjadi seperti ini. Nah, ini baru hasil akhir dari soal nomor 3. Gitu ya. Baik, untuk soal selanjutnya, ini saya masih punya soal nomor 4 dan soal nomor 5 ya. Jadi kita akan membahas 2 soal terakhir. Untuk soal nomor 4, di sini ada bagian penyebutnya itu ada perkalian bilangan X ya. Jadi ini sebelum diintegralkan harus kamu sederhanakan dulu. Jadi kalau disederhanakan maka menjadi X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat setengah ya. Akar X tadi setengah ya. Tahu dari mana setengah? Dari sini ya, X pangkat N, M. Ini kalau diubah menjadi X pangkat N per M, gitu ya. Jadi, karena di sini tidak ada angka 2, ya. Jadi, kalau tidak ada angkanya berarti dia dianggap pangkat 2, ya. Ini pangkatnya 1 per 2. Nah, kalau sudah berarti tinggal kamu
sederhanakan, maka menjadi 1/4. Nah, ini 2 ditambah setengah ya. Jadi contoh soal yang tadi, X pangkat 2 kali X pangkat setengah, itu kalau dirubah menjadi X pangkat 2 ditambah dengan setengah gini ya. Maka menjadi 2 kali 2, 4 tambah 1. Berarti X pangkat 5/2 ya. Berarti di sini X pangkat 5/2 dx. Ini masih belum bisa diintegralkan. Nah, kalau bisa diintegralkan itu adalah ketika X-nya ini berada di posisi pembilang ya. Berarti ini penyebutnya itu harus dinaikkan ke atas. Maka menjadi X pangkat, nah kalau naik ke atas menjadi negatif. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, baru kamu bisa integralkan. Baik, kita akan integralkan integral dari X pangkat min 5/2 dx. Kalau diintegralkan maka menjadi 1/, ya, negatif 5/2, ya, ini adalah n-nya, ya. Jadi n plus 1, k-nya kan dianggap 1 ya. Maka 5/2 ditambah 1, X pangkat min 5/2 tambah 1. Jangan lupa kalau sudah diintegralkan harus plus C. Setelah itu sederhanakan lagi menjadi 2 kali 1, 2 ditambah negatif 5, berarti negatif 3/2 ya. X pangkat negatif 3/2 plus C. Sama ya dengan yang ini ya. Maka di sini pembagian menjadi perkalian. Berarti 1 dikali 2/3 ya. Nah, negatif lah. X pangkat min 3/2 plus C. Maka menjadi negatif 2/3. Di sini pangkatnya turunkan ke bawah. Menjadi X 3/2. Karena kan tidak boleh ada pangkat negatif. Nah, karena ini masih berupa pangkat pecahan, berarti harus kamu rubah lagi nih. Kamu rubah lagi menjadi pecahan campuran. Berarti 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2. 1, 2, ini sisa 1 ya. Berarti setengah, sisa setengah. Berarti 2, kok 2? Berarti 1 ditambah setengah. Ini ya, plus C. Maka berubah lagi menjadi min 2/3X dikali akar X ya. Akar X-nya dari ini setengah ya. Ini X dari ini X pangkat 1. Baru plus C. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, yang terakhir, baik yang terakhir itu adalah nomor 5. Nah, di sini agak kompleks sedikit ya. Atas ada variabel, bawah juga ada variabel ya. Kita sederhanakan dulu ya, maka menjadi, nah ini kan X pangkat setengah ya, ini adalah X pangkat setengah. Kita naikkan ke atas. Berarti kalau pangkat setengah naikkan ke atas menjadi X pangkat negatif setengah. Ini ya. Baru kita sederhanakan kembali ya. Integral 3/2 X 4 dikurangkan setengah ya. 4 dikurangkan setengah itu berarti menjadi berapa? Ya. Kan jadi penjumlahan ya harusnya ya. Jadi ini sebenarnya kan jadi X 4 tambah min setengah. Kan sama aja artinya 4 dikurangkan setengah ya. Berarti 4 kalikan 2, 8 kurangkan 1. Berarti 7/2 ya. Berarti menjadi 7/2. Oke? Dx. Nah, kalau sudah sampai di sini baru kamu bisa integralkan. Nah, kalau integralkan karena di sini bentuknya pecahan, berarti pecahannya dikeluarkan dulu. Nah, berarti X pangkat 7/2 dx. Yuk, berarti tinggal diintegralkan. Berarti diintegralkan menjadi 3/2 dikali dengan ini diintegralkan. 1/n plus 1. Ini n-nya ya. N-nya ini. Berarti n plus 1. K-nya kan dianggap 1. Berarti 7/2 ditambah 1. X pangkat 7/2 tambah 1 plus C gitu ya. Maka menjadi 3/2. 2 kali 1, 2 tambah 7. Ya, berarti menjadi 9/2. 9/2 kalikan dengan X pangkat 9/2 plus C. Ya. Kemudian di sini kita ubah dulu ya. 3/2 dikalikan, pembagian menjadi perkalian, berarti menjadi 2/9 ya. Dikalikan dengan X. Nah, ini kamu rubah nih, karena dia pecahan, berarti kita rubah jadi pecahan campuran ya. Karena jawabannya tidak boleh dalam bentuk pecahan. Berarti 9 bagi 2 nih. 9 bagi 2 kayak tadi. 4 ya. Berarti 4 kali 2, 8. Sisa setengah ya. Berarti 4 ditambah setengah. Nah, plus C. Begini ya.
Berarti di sini sederhanakan boleh ya. Ini 3 berarti menjadi 1/3 X pangkat 4 kalikan dengan akar X plus C. Nah, ini adalah hasil akhir dari nomor 5. Baik, saya rasa cukup untuk soal integral ya. 5 contoh soal tadi itu sudah menggambarkan untuk jenis-jenis soal integral yang ada. Saya akhiri, terima kasih.